أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Fit, kowe pengen cerita apa? Cerita nandung kurma. Oke, saiki aku tak cerita sih ya. Perintah Allah melindungi, ya Tuhan, berikanlah karunia-Mu berawal dari aku melihat betapa Engkau semerbak hijau, betapa Allah menyayangimu, menyayangimu. Berawal dari aku melihat kepada Fadoni, seperti apa dunia ini, dunia ini bertambah indah semenjak hari yang ini, bertambah indah karena Allah Maha Penyayang di dunia dan di akhirat. Terangkanlah wahai Fatoni, terangkanlah wahai Fatoni, terangkanlah wahai Fatoni, terangkanlah wahai Fatoni. Oke, sekarang aku pengen cerita. Mudah-mudahan sangat berguna bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Yang ingin saya sampaikan adalah Nabi Muhammad dalam sebuah hadis atau beberapa hadis di dalam hadis riwayat Bukhari maupun di riwayat Ahmad, bila besok hari, misalkan besok hari itu kita tahu besok kiamat, kalau di tangan ini ada biji kurma, biji ini bukan bibit kurma, biji kurma, kita tanam, kalau bisa kita tanam hari ini, kita tanam hari ini, kalau besok hari kiamat. Itu secara perbuatan. Kan ada, cegahlah kemungkaran dengan tanganmu, kalau nggak bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa dengan hatimu. Ya. Secara lisan apa? Begini, secara lisan. Ada hadis mengatakan, Subhanallah wa bihamdi,
Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, Allah menanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Ada dalam hadis yang lain, barang siapa siapa saja yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Itu secara lisan. Kalau kita nggak bisa mengucapkannya, minimal dalam hati. Ibaratnya gitu, kita batin. Itu minimalnya. Nah, jadi agama itu mudah. Siapa yang mempersulit maka akan dikalahkan. Tapi kan maksudnya gini, intinya kita itu bukan kok seberapa besar atau seberapa kecilnya itu nilai kebaikan. Yang penting Allah perintahkan apa, Rasul perintahkan apa, itu yang terpenting. Nanti hasilnya apa? Pasti yang terbaik yang kita dapatkan. Karena ada dalam Al-Qur'annya kan, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya terus beramal soleh, ya, beramal soleh, maksudnya beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan balasan yang paling sempurna, paling terbaik, paling sempurna balasannya, atau paling terbaik. Itu. Jadi bukan kecilnya yang kita lakukan, tapi kita sami nawa atau natonda. Itu kuncinya. Kita percaya bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi itulah yang terbaik. Kita lakukan sebisa kita, semampu kita. Bukan kita kok meninggalkan, tapi semampu yang kita bisa. Karena Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan membebani suatu kaum melainkan dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita sanggup, ya kita lakukan menanam biji kurma. Kalau kita nggak sanggup, ya kita dengan lisan. Kalau lisan nggak sanggup, ya dengan hati membaca kalimat yang akan diucapkan dalam lisan itu. Intinya begitu. Jadi agama itu mudah. Nanti di akhirat kita dapat apa? Kita ikhtiar, itu kebaikan, itu jelas kebaikan. Nanti dapatnya apa? Pasti ada balasan. Karena ada ayatnya kan. Walaupun kebaikan sekecil zarah, pada hari kiamat Allah datangkan balasannya. Besok hari kiamat misalkan kita tanam, Allah datangkan balasannya. Itu balasannya, itu ada. Jadi saya dengan ini lebih optimis menghadapi kiamat, tidak takut, karena saya berpegangan pada Nabi Muhammad. Besok mau hari kiamat, entah kapan waktunya, ya kan? Saya optimis dengan ilmu ini, saya siap menghadapi kiamat. Begitu. Karena sudah tahu ilmunya, harus apa kalau akan terjadi kiamat. Seperti itu aja. Agama itu tidak susah kalau tahu ya ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, ketok yo wangel, susah. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, itu lebih mudah. Mungkin itu yang bisa Kafir Farun sampaikan. Kurang lebihnya Kafir Farun mohon maaf. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.